والسلام على سيدتنا أم الكريم أشرف المهدي علمنا حوله ورسوله مصلحه شهد الله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Para ikhwan akhwat dan para mu'taqidin, mu'taqidat wal muhibbi wal muhibbat, al-fajir, al-jalil, al-mujnib, saya sebelumnya sudah berembuk dengan kawan-kawan untuk menjelaskan kenapa dalam pandang sudut zahir batiniyah jamaah zikir, jamaah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, jamaah al-akbar orangnya dan juga majelis haflahnya, saya katakan al-khidmah itu kenapa? Itu asal usulnya. Memang di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, di situ dijelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada lain saya menjadikan jin manusia itu hanya semata-mata untuk beribadah kepada saya. Sayyidina Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengartikan illa ya'rifun, hanya semata-mata harus mengerti siapa kamu sebagai hamba dan siapa saya sebagai Allahmu. Tapi di sini dengan alasan-alasan yang insya Allah saya ambil dari beberapa firman Allah, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan perkataan-perkataan daripada tokoh-tokoh ulama Islam rahimahumullah yang tersirat di dalamnya
la'alla shawab, punya pengertian wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay illa liyakhdimun. Tapi para hadirin hadirat, hadirin bulan, para ikhwan akhwat, karena terlalu panjang pembahasan ini untuk dikupas secara zahir dan batin, tidak akan selesai dalam sehari. Dan sekarang saya ingin membahas tentang keberadaan kita sendiri di dalam mengaca diri, melihat waktu atau umur yang mana puncak daripada umur itu sendiri adalah nafas kita. Pada saat nafas itu kita tarik, pada saat nafas itu keluar, apakah kita semua ini dalam naungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala apa tidak? Mari kita sayangi dan kita hargai waktu dan umur-umur kita ini. Karena kita tidak tahu kapan saatnya kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga semuanya diberi husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, was-sa'adah ma'al luhuq bil anbiya wal mursalin wasyuhada was salihin. Amin, 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 ya rabbal alamin. Sebelum saya membahas tentang umur kita, saya akan memberi suatu dasar yang tadi malam sempat saya tulis. Dasar ini semoga bermanfaat, membuka hati kita, mendapat petunjuk dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya itu sering memberi suatu ibarat, memberi suatu pegangan di dalam kesempatan-kesempatan yang saya sempat ingat di dalam pengajian. Sesuatu yang sampai saya katakan itu adalah suatu makalah. Kullu isa'ati adabi yusmiru adaban falaysa bi isa'ati adabi. Paham? Setiap kekurangan, saya katakan kekurangan dulu, hati-hati saya kalau ngomong itu, karena lafalnya bukan kekurangan di sini, kekurangan aku. Setiap kekurangan dan setiap kesalahan kecil, mal farqu baina as-sayyi'ah waz-dzunub, yang banyak sayyi'at usaha, terus yang banyak itu kalau dzunub mesti menyangkut kabair. Coba dilihat di dalam kitab Al-Farqu Bainal Lughat.
Ya ono salah itu. Lupa. Salah itu pundi. Salah itu teng Mekah mboten madosi. Madosi lah gitu. Ya, setiap kekurangan, setiap kesalahan kecil di dalam adab, cocok kan? Karena kata-kata adab itu mestinya untuk kesempurnaan. Jadi jangan ngomong satu kesalahan secara mutlak. Lupa. Karena ini min babil kamal. Yang mana kekurangan kesalahan kecil di dalam kesopanan itu, tapi justru membuahkan, menimbulkan suatu adab kesopanan di dalam dirinya. Maka itu tidak boleh kita tuduh, tidak boleh kita hukumi secara mutlak bahwa perbuatannya itu adalah benar-benar merupakan kekurangan, merupakan kesalahan di dalam melaksanakan adab. Oke, bisa dipahami nggak omongan saya? Bisa dipaham? Ya? Gak usah ngomong, namanya ilmu perasaan kok ini. Sudah? Ini kok. Nah, ya. Saya teruskan. Nanti saya jawab. Ada amplop tuh. Lagi. Wa kullu syahwatin tad'u ila ar-rughbah fi misliha. Setiap timbulnya ya, kelakuan yang terdorong hanya semata-mata oleh syahwat, itu terus menarik, mengontak untuk ingin berbuat lagi seperti itu. Istilah ini pun apa? Cara ringkesan itu apa? Ngangeni. Makan, minum, gitu. Berbusana atau apapun. Ya. Pada saat membeli dengan penuh keinginan yang kuat, tidak bersandar pun kepada Allah, dengan tidak adanya niat yang baik karena Allah, semata-mata hanya ingin. Terus penyakit ini berjalan terus sampai apa? Sampai merasa ingin untuk memperoleh seperti itu. Ayo keluar yuk ke mall. Aku seneng kok kainnya ini. Aku seneng kok modelnya ini. Ayo melihat-lihat. Barangkali keluar lagi yang baru. Ayo. Niki kathah napa mboten? Ya? Banyak. Itu adalah merupakan bahwa uddatus syaitan wasilah
itulah yang memang sesuatu yang dipersiapkan dan merupakan suatu senjata bagi setan untuk apa? Untuk awal mula menaklukkan kita semua. Ya, jangan dianggap enteng. Dan itu jangan merupakan berbusana, makan minum sama. Saya gule saja. Ya. Kangen. Rindu. Ya. Kalau sudah begini, menjadi sesuatu kenangan si gule ini. Sedangkan kita belum tentu di situ terus. Dimanapun kita akan makan. Apa yang terjadi? Azabullah wa mihnati. Siksa dan ujian dari Allah. Kita akan diberi hati yang ngomel. Nggak enak. Enakan gulu yang sana. Enakan rawon yang sana. Sudah lepas daripada mensyukuri nikmat Allah. Kamu nggak terasa. Karena tidak pernah menghisap dirinya. Ngomel-ngomel. Saya katakan ini siksa dan ujian dari Allah. Kenyataannya habis. Loh, kelasnya pembatin. Entek. Ini sudah dimasukkan. Botol kraos. Nggak terasa. Ya, bahwa itu suatu ujian dari Allah. Tapi sebaliknya, wa kullu syahwatin tad'u ila ta'atillah wa ila sabilil khairat fa hiya mahmudatun. Kita punya syahwat, namanya manusia itu siapa? Namanya manusia itu siapa yang tidak bersyahwat itu siapa? Kita punya keinginan kok. Nggih napa mboten? Sinten Allah. Masya Allah wali deh, kepingin. Nggih napa mboten? Gule ta. Monggo, ayo siapa sing wali sampean dudukno. Ayo wali. Pilih mana? Gule, rawon, krengsengan, apa lagi? Macam-macam akan memilih. Ini enggak ada. Secara zahir manusianya sama, jangan bohong. Batinnya yang lain. Karena ini orang tidak bisa kenal sama wali, karena memang tidak dikehendaki oleh Allah untuk jadi orang yang dekat, yang besok sampai di sisi Allah tidak dikenalkan kepada waliullah. Kenapa? Karena telah ditutup oleh Allah. Dia melihat apa? Secara zahiriyah seperti hanya Rasulullah SAW. Dilihat manusiawinya. Ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Dalam Al-Qur'anul Karim dikatakan, masa ini Rasulullah? Kenapa? Makan minum seperti saya kok. Dan masih suka jalan-jalan di pasar. Kadang-kadang masih ke mall-mall. Masa wali begini? Zahir sama, batin lain. Syahwat aja. Ayo, kalau nggak percaya, saya kadang-kadang itu pegang. Kalaupun sudah sepuh, ya sepuh. Wali sudah sepuh. Ya, kalau saya suka goda, saya tuntun. Ya, ada orang cantik, saya bilang, Mbah, wah, itu cantik tidak, Mbah? Mana? Lain yang cantik. Kalau enak, lain jawabannya. Ini enak enggak, Mbah? Apa yang kamu kasihkan sama saya? Masih tanya. Rawon apa gulai? Tapi kalau dibisikin, Mbah, itu cantik tidak? Mana? Sampai melirik-melirik gitu. Ya tetap ngomong, iya itu cantik. Kalau itu manis, sama. Ya kan? Tapi
Tapi apakah dia tertarik? Apa dia tergoda? Itu lain. Coba lihat apa hikmah yang tersirat dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau itu mengatakan an-nadratul ula lak wan nadratus tsaniyah alaik. Kamu melihat perempuan pertama itu memang rezeki kamu dari Allah. Tapi kalau kamu ulangi 2 kali, itu bahaya untuk kamu, sudah kemauanmu. Bagaimana mengatasinya? Bukan repot. Masa mau ke mallmu dipejamkan? Ada orang perempuan cantik, ya harus susah. Ya, kalau saya enggak. Ini cantik, alhamdulillah. Cantik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya nanti enak. Pada saat nanti acara hall di Bali, di Denpasar, datang. Jadi waktu majelis nangis. Alhamdulillah, la ilaha illallah, nangis, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi nanti sampai diputar lain zikirnya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Begitu. Lihat paha. Ya. Oh ya, datang bukan. Ya. Wa kullu syahwatin. Sudah biar nanti ini. Ya. Setiap satu keinginan yang ada di dalam hati itu, dan keinginan itu memang mengajak kepada Allah dan menarik kepada jalan yang baik, itu mahmudatun, dipuji oleh Allah. Ya. Sebagai contoh, kita akui manusia kita. Kita mau sengaja mau bermujahadah. Kita bersengaja mau prihatin. Kita sengaja mau mendidik nafsu kita. Kita mau bersusah-susah diri. Sudah, jangan ngomong bersusah-susah diri. Ya. Ngomong aja, kita makan apa adanya. Tapi betul-betul di bawah standar. Bukan adanya itu ada ikan asin, ada sambal, tahu tempe, itu ada namanya. Ya, coba dikurangi. Tapi manusiawi kita tidak kuat. Belum kuat. Nah, enak ya. Sampai dijengkelupkan matanya. Ya, karena merasa nggak enak. Manusiawi. Tapi Anda bisa makan enak. Tapi makan enak itu sendiri Anda dengan disertai niat yang baik, punya tujuan yang baik. Habis itu bisa bersyukur, mengakui nikmatnya Allah. Itu lebih baik daripada Anda makan tidak enak dan itu merupakan takdir dari Allah yang telah tersiap di depan mata Anda. Anda tidak mau menerima, itu lebih buruk. Secara batiniah Anda melawan Allah. Ini permasalahannya. Niat, tujuan yang baik, sampai Rasulullah penuh kasih sayang kepada kita. Mungkin dalam niatnya itu lupa atau apapun. Agar tidak disertai makannya, minumnya dengan setan, masuk ke dalam, disuruh membaca bismillah. Kalau memang kelupaan bismillah di tengah makan, agar jadi muntah, setan yang ikut makan di dalam perut kita, dididik kita oleh Rasulullah, bismillah awwalahu wa akhirah. Kurang apa? Yajri majrad dam. Setan ikut mengalir dalam aliran darah kita. Dalam kaidah yang lain, wa kullu hasanatin
La tusmiru nuran wala ilman fil wajh. Lebih berat. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan, apakah itu zikir, apakah itu ibadah, apapun pokoknya itu berbaik yang memang kepada Allah. Tapi kenyataan ibadah itu sendiri tidak membuahkan nur dan ilmu seketika, fil waqt, seketika loh. Pada saat makan dan minum, fala tu'addu lahu ajra, maka dianggaplah semua itu tidak ada pahalanya. Coba kita bahas sekarang bagaimana dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, jangan lagi tidak bertambah nur dan ilmunya. Kata Rasulullah, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad min Allah illa bu'da. Bertambah ilmumu, bertambah pengetahuanmu, bertambah hebat daya pikiranmu. Ya. Tapi kenyataan ilmu kamu itu tidak dapat petunjuk, tidak dapat tuntunan, tidak dapat bimbingan dari Allah. Itu menunjukkan kamu makin jauh dari Allah. Tidak terasa. Fil waqt, seketika. Bagaimana niatnya, bagaimana tujuannya, bagaimana bismillahnya, dan bagaimana sesudah makan, apa yang harus dilaksanakan. Itu nur dan ilmu. Hanya cukup mengatakan alhamdulillah wa syukrulillah. Hanya syukur bil lisan. Bagaimana syukur bil qalb? Bagaimana syukur bil jawarih? Bagaimana syukur bil ruh? Bagaimana syukur bil sirri? Belum. Hanya lisan saja mengatakan alhamdulillah. Coba. Kalau kalian semua ini ingin dekat dan ingin bermimpi atau ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu berikhtisar, bertemu dengan Rasulullah dalam pikiran, dalam bayangan, dalam angan-angan, apalagi sampai memikirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Anda laksanakan ini? Anda cuma berharap, berdoa, ingin ketemu, ingin mimpi, ingin bersama Rasulullah. Tapi pernahkah Anda mempunyai pikiran seperti itu? Dengan mempelajari bagaimana keadaan Rasulullah. Oke, jangan yang lain-lain. Kita telah tahu bahwa Rasulullah daimul ahzan. Rasulullah selalu sedih, selalu susah. Tidak pernah Rasulullah itu senang. Coba kalau kita berpikir dan memikirkan Rasulullah setiap kita makan, setiap kita minum, apalagi dengan niat dan tujuan yang baik. Terus di situ Anda bisa bertemu dalam angan-angan
dalam satu harapan, keinginan, agar bisa ketemu dan mimpi dengan Rasulullah SAW, saat itu Anda membaca sholawat. Begitu Anda membaca sholawat, coba Anda berpikir, pernahkah Rasulullah itu makan dan memakan seperti apa yang kita makan dan kita minum? Pernah? Betapa susah, sedih, menderitanya Rasulullah dalam ukuran manusiawi, dalam ukuran alami. Tapi Rasulullah tidak begitu keadaannya. Tapi kita lihat zahir Rasulullah. Pernahkah makan gulai seperti ini? Pernahkah makan rawon seperti ini? Pernahkah? Apalagi Anda disiapkan makan yang macam-macam. Seperti itu banyak. Anda sudah tahu, sudah mengerti, dan sudah pengalaman. Mana yang harus Anda pilih? Tapi di situ malah Anda semua itu diberi satu keraguan, diberi suatu kebimbangan untuk memilih makanan. Milih apa? Maka ditumpuknya makanan itu dalam satu piring. Wa ma yattabi aktsaruhum illa dhanna. Hanya keraguan-keraguan, kebimbangan yang kita lewati, yang kita jalani selama ini. Mana keyakinan itu mana? Itu dalam makanan yang setiap saat kita bisa makan, bisa minum dan membelinya. Kenapa enggak terpikir? Pernahkah Rasulullah makan seperti ini? Itu menunjukkan kita semua yang banyak ini adalah cuma mengikrarkan bahwa Muhammad Nabiullah wa Rasulullah, belum sampai masuk man huwa Rasulullah. Kita mau masuk di mana pada Rasulullah? Fi asma'i, atau fi sifati, atau fi dzati. Di mana selawat kita kepada Rasulullah? Apa hanya merupakan bacaan saja, hanya ingin mendapatkan pahala? Tapi pernah di dalam baca sholawat mempunyai nama berapa Rasulullah, mempunyai titel apa Rasulullah, kita naiki nama Rasulullah, mempunyai sifat apa Rasulullah, kita naiki. Dan bagaimana zat Rasulullah sebetulnya dibandingkan sama semua alam selain Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kuat hati kita betul-betul bersama Rasulullah. Tidak pernah kita berpikir seperti itu. Yang banyak hanya kita apa? Hanya ikrar bahwa Muhammad Nabiullah wa Rasulullah, agar diakui secara hukum zahir sebagai orang Islam. Apakah telah sempurna iman kita kepada Rasulullah? Ini saya omongkan kenapa? Tidak sesuai dengan keinginan kita semua. Ingin, mimpi. Ketemu. Kumpul besok sama Rasulullah untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Tapi selawat Anda seperti ini kepada Rasulullah. Selawat itu sebagai apa? Rasa syukur kita kepada Rasulullah. Laulaka mahtadaina. Tanpa engkau Rasulullah, kita tidak mendapat petunjuk dari Allah. Apa sekarang? Lihat laulaka. Lihat. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Tidak jadi semua tanpa nur Rasulullah. Saya di sini orang thariqah. Mari kita jawab. Bukan hanya sebagai ilmu yang tertulis di atas kertas. Tokoh bisa baca, bisa menyampaikan. Bagaimana kita ini? Ini
Bayangkan ini. Makan coba dilihat. Yang baik. Yang pertama niat yang baik. Tujuan yang baik. Ya, yang nomor 3 kenapa? Ada rasa kasih sayang. Kepada siapa? Kepada yang memasak. Kasihanlah. Sudah dimasakkan. Yang nomor 3 ada rasa. Apa? Menghormat kepada sahibul bait. Coba. Saat itu memang sangat susah. Kenapa? Berbenturan. Dengan apa? Dengan syahwat kita, nafsu kita. Sesudah itu baru wuquful qalb, pikiran berhenti, hatinya berhenti. Apa? Dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah Rasulullah makan minum seperti ini? Kalau Anda seperti itu bisa, apa yang terjadi? Sudah tidak menuruti hawa nafsu 100%, semuanya terpuji oleh Allah, berarti Anda sudah bisa tidak mengikuti hawa nafsu. Mulai mengambil satu keyakinan. Di sini ada satu isyarat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otak daripada ibadah. Ada rahasia apa di situ? Dan di situ ada rahasia. Di samping doa itu menunjukkan kita ingin diaku sebagai hamba Allah yang punyai rasa bodoh, hina, tidak mampu. Tapi di sisi yang lain, ada sesuatu yang kita minta sesuai dengan nafsu kita. Sehingga kita sekarang mengikut ikhtiar kita sendiri atau mengikut pilihan Allah. Kalau sudah kita mengikut pilihan Allah, setiap doa diberi buntut. Ya Allah, kalau apapun yang saya mohon, keharibaanmu ya Allah, itu memang jadi baik untuk iman saya, untuk agama saya, untuk keluarga saya, untuk kehidupan saya, dan menjadikan izin ridho kamu ya Allah, berilah saya. Kalau tidak, jangan engkau beri saya ya Allah. Yang berani. Apapun yang kalian minta sama Allah, di sisi Allah disaksikan oleh para malaikat bahwa Anda adalah hamba Allah yang sebetulnya tidak minta karena hawa nafsu Anda, tapi minta mengikuti apa yang menjadi pilihan Allah. Itu orang thariqah. Ini kadang-kadang tidak berani. Ya kan, insyaAllah mugi-mugi kita mugi-mugi sambil-sambil dengan pola umur ini ringan nikmah apa al-azimah gitu, nikmatus sihah wal afiyah wassalamah wal aman ma'a subutul islam wal iman wal maut alal aman al husnul khatimah وليل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين 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 يا رب العالمين. الفاتحة.